Ya, perkenalkan nama saya Rosiana ETT, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara. Pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kali ini saya bertindak sebagai pengamat dan di sebelah kiri saya Win Armiadi Aramiko, CGP Angkatan 7 Bengkulu Utara, bertindak sebagai coach. Dan di sebelah kanan saya Mardiani Pane, CGP Angkatan 7 juga, Kabupaten Bengkulu Utara, yang bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Miko, apa kabar? Selamat siang Ibu, kabar saya baik Ibu. Nah Pak Miko, saya datang ke sini nih, kita akan berbincang-bincang santai ya Pak ya. Oke Ibu. Karena kebetulan besok kan kita akan melakukan proses coaching nih untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual kita di modul 2.3 ya. Iya Ibu. Besok itu kan saya berlaku sebagai pengamat dan Pak Miko rencananya menjadi coach ya. Benar Ibu. Yang akan meng-coaching satu teman begitu ya. Dan kebetulan besok siapa yang mau jadi coachingnya Pak? Teman saya Ibu. Oke iya. Nah Bapak, sebelum kita melakukan coaching besok, kita pastinya harus tahu dulu nih apa-apa yang harus kita persiapkan, apa-apa saja yang harus kita lakukan ya supaya coaching yang berjalan besok itu sesuai dengan alur kita begitu ya. Nah kebetulan untuk rubrik penilaian yang harus kita perhatikan bersama untuk proses coaching besok ini ada beberapa yang harus kita perhatikan ya Pak. Iya Ibu. Dan nanti yang akan saya amati itu adalah proses coaching itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan alur kita, sudah terlihat atau belum, sudah terlihat dan sudah sesuai dengan alur kita atau belum, seperti itu. Siap Pak Miko ya. Mudah-mudahan. Kemudian saya akan bertanya kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching besok Pak? Yang akan saya kembangkan untuk proses coaching besok Ibu ya. Jadi saya akan menjadi presentasi penuh, maksudnya kehadiran penuh, Ya. kemudian juga menjadi pendengar yang baik, dan selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, itu adalah kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya. Kemudian apa sih yang spesifik sekali untuk kompetensi yang dikembangkan besok Pak? Yang akan saya kembangkan besok kalau secara spesifik sepertinya ke pertanyaan yang berbobot itu. Oke, baik Pak. Kemudian indikator ketercapaiannya Pak? Jadi indikator ketercapaiannya saya berharap dalam proses coaching nanti si coachee itu dapat menemukan solusi dari pertanyaan yang saya ajukan itu. Jadi permasalahan yang dia hadapi dia dapat mencari solusinya sendiri. Oke, baik. Mungkin cukup Pak ya obrolan kita sebelum coaching besok dilaksanakan. Baik Ibu. Mudah-mudahan coaching besok bisa kita laksanakan dengan lancar. Bapak juga sehat selalu Pak. Amin. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Baik Ibu, sama-sama Ibu Sampai ya. ketemu besok ya. Baik Ibu. Selamat siang Bapak Miko dan Bu Pane. Ya, selamat siang Bu. Ya, apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Sehat ya, saya juga sehat. Nah, berkenaan dengan hari ini kegiatan kita adalah coaching ya, karena beberapa hari yang lalu kita kan sudah bahas ini tentang pelaksanaan coaching ya, kemarin pra coaching. Nah, di sini saya sebagai pengamat, jadi saya mengamati proses coaching yang akan kita lakukan pada saat siang hari ini. Di sini Pak Miko ya yang berperan sebagai coach dan Bu Pane sebagai coachee. Ya. Nah, Bu Pane secara khusus nih saya minta izin kepada Bu Pane ya, karena kegiatan coaching ini kan direkam begitu ya, diambil gambar, audionya, visualnya juga. Jadi saya minta izin kalau misalnya Ibu bersedia ya kita lanjutkan. Tapi kalau Ibu sebagai coachee tidak bersedia direkam, ya mungkin tidak saya rekam. Nah, perlu diketahui bahwa proses coaching ini adalah sebagai pelaksanaan tugas begitu ya, untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3 dan ini untuk memenuhi tugas begitu. Jadi saya harap nanti karena ini direkam, jadi saya harap pelaksanaan coaching ini dilaksanakan dengan baik, semoga lancar begitu ya. Dan apa yang kita
bahas itu sesuai dengan alur prinsip coaching ya. Jadi rekaman ini juga nanti tidak dilihat oleh banyak orang, Bu Mane ya, hanya saya setorkan ke Bapak fasilitator. Jadi ini nanti yang melihat dan mendengar hanya fasilitator saja. Bagaimana kira-kira Ibu dan Bapak sudah siap melakukan coaching ya? Ya, siap. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Oke, selamat siang Pak Miko. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini Pak Miko? Kabar alhamdulillah baik Ibu. Ada waktu nih Pak Miko? Ada. Ada apa ya Bu? Saya ingin sedikit cerita nih Pak Miko. Bisa menampung cerita saya Pak Miko? Bisa. Kira-kira tentang apa ya? Ya Pak, gini. Saya ini mempunyai permasalahan begini Pak. Di sekolah saya ya Pak ya. Kenapa anak-anak kalau nyanyi lagu Indonesia Raya itu kok nadanya sumbang ya? Seperti itu. Sumbang itu kayak nggak sesuai dengan nadanya Pak. Jadi kurang enak didengar gitu ya. Oke. Jadi titik fokus kita karena anak-anak di sekolah menyanyikan lagu Indonesia Raya itu nggak enak dengar Bu ya. Iya. Nah, jadi gini Bu, apa sih tujuan Ibu curhat ke saya ini nanti? Apa sih yang ingin Ibu harapkan? Saya pengennya curhat saya dengan Bapak ini dapat memberikan solusi lah Pak. Gimana bagusnya ya supaya anak-anak di sekolah saya yang sudah lama ini lagu Indonesia Raya jadi bagus Pak. Baik Ibu, kira-kira situasi seperti apa sih yang ingin Ibu lihat atau Ibu dengar terhadap anak-anak yang menyanyikan lagu Indonesia Raya khususnya di sekolah Ibu? Ya minimal ya Pak ya. Minimal waktu upacara bendera mereka dapat menyanyikan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan nadanya begitu. Ya gimana orang biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau obade. Ya begitulah sekiranya saya pengen dengar begitu Pak. Seperti itu Bu ya. Oke. Kira-kira nih Bu, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu kok menyanyinya bisa kurang enak didengar atau sumbang atau fals istilahnya ya Bu? Kira-kira apa sih Bu penyebabnya? Saya juga kurang tahu ya Pak ya kenapa. Ya kurang ngerti saya Pak gimana kok bisa mereka nadanya seperti itu begitu. Padahal di sekolah saya sudah diajarin menyanyi begitu. Sudah juga dibantu dengan musik. Masih juga Pak. Seperti kalau kita karaokean gitu ya kan Pak. Setidaknya kita bisa lah mengerti di mana saatnya memanjang, di mana posisi lagunya gitu tahu kita ya Pak ya. Tapi ini enggak gitu. Saya juga bingung. Coba Ibu hayati sedikit. Mungkin masih ada tidak kira-kira selain hal itu yang menyebabkan anak-anak ini menyanyinya bisa sumbang? Ini kalau saya amati ini kayaknya ya Pak ya. Ada mungkin ya sebagian siswa ini yang memang nyanyinya salah Pak. Jadinya mungkin karena suara dia tuh kencang gitu ya. Yang lainnya jadi ikut kayaknya gitu deh Pak. Seperti itu. Kayaknya. Jadi udah ada dua tadi Ibu ya, yang permasalahan yang Ibu utarakan pertama tadi yang anak tadi pada sudah latihan, udah nyanyi tapi masih juga. Kemudian ada beberapa anak yang suaranya mungkin sudah menggema sendiri jadi memancing yang lain Ibu ya. Oke. Jadi kira-kira nih Bu, dari permasalahan yang Ibu hadapi itu tadi, yang mana sih yang ingin Ibu gali atau ingin Ibu pecahkan? Yang tentang nada tadi Pak. Gimana supaya mereka bisa nyanyi sesuai dengan nadanya Indonesia Raya begitu layaknya. Ya setidaknya sesuai dengan nadanya lah Pak, gitu, nggak melenceng jauh. Baik Ibu. Jadi apa nih gagasan atau ide yang ingin Ibu lakukan untuk supaya menyanyikan lagu Indonesia Raya ini tepat pada fungsinya, maksudnya nadanya,
Kalau yang sudah pernah saya lakukan ya Pak ya, saya minta bantuan sama guru seni budaya. Setiap anak saya jadi petugas upacara gitu ya, saya minta bantuan tuh, Pak tolonglah bantu nyanyi anak-anak ini supaya bagus begitu. Bagus ketika latihan, pas lagi upacara balik Seperti begitu. itu. Masih ada Ibu? Apalagi ya Pak ya, apa perlu saya, tapi sudah dicoba juga sih Pak, pakai lagu Indonesia pakai musik begitu, tapi besoknya ya begitu lagi. Seperti itu. Kira-kira apa masih ada terbayangkan Apa Ibu? perlu di ini ya Pak ya, apa perlu satu-satu anak itu disuruh nyanyi ya Pak, supaya tahu ini sebenarnya yang nyanyinya salah itu yang mana. Seperti itu Ibu ya? Kayaknya Oke. iya kayaknya gitu deh. Jadi Ibu, atau masih ada lagi nih kira-kira yang pengen Ibu menurut? Kayaknya itu Pak, Itu kayaknya ya? perlu disuruh nyanyi satu-satu anak-anak itu. Oke, baik Ibu. Jadi begini, menurut Ibu, ya kan, tadi kan sudah ada 3 atau gagasan yang ingin Ibu lakukan. Dari ketiga ini mana yang Ibu pengen lakukan? Yang itu yang karena 2 tadi sudah saya lakukan ya, gitu. Guru lain juga sudah lakukan itu. Yang ketiga ini kayaknya Pak. Yang ketiga ini nyoba anak-anak itu nyanyi satu-satu. Nanti saya tanya, coba saya suruh gitu ya, guru kesenian saya. Udah coba atau belum sih Pak? Kalau belum saya suruh. Baiklah Ibu. Kira-kira nih, apa yang meyakinkan Ibu untuk melakukan atau mengetes anak menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi satu-satu? Yang meyakinkan saya? Iya. Karena gini Pak, kayaknya gitu ya, karena sudah banyak trik-trik gitu ya, udah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh guru kesenian itu sendiri, guru-guru lain sendiri juga gitu, tapi masih begitu juga. Jadi saya kayaknya perlu yang tadi itu Pak, nyoba, makanya saya kayak itu penting dilakukan. Baik, luar biasa Ibu. Baik Ibu, kira-kira nih siapa sih yang perlu Ibu hubungi atau Ibu perlu dukungan dari siapa saja sih kira-kira supaya hal tersebut kan tadi kan anaknya satu-satu pengen dicoba ya, kira-kira siapa sih yang butuh Ibu hubungi atau dukungan dari siapa saja sih? Pastinya Pak, guru keseniannya dulu, karena ini kan keresahan ini saya sebagai guru biasa sih, bukan guru kesenian gitu. Tapi saya juga ikut merasa prihatin, kok gini sih begitu. Dukungan itu pasti harus dari guru kesenian juga. Alhamdulillah guru kesenian saya ini sangat luar biasa, andilnya cukup besar gitu ya Pak ya. Jarang menolak permintaan dari guru-guru untuk melatih begitu. Jadi dari guru keseniannya. Dari guru keseniannya Bu ya. Apakah masih ada lagi? Cukup sepertinya Pak. Cukup ya. Karena memang itu yang sangat andil. Oke. Baik Ibu. Jadi ini apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk maksudnya begini, kapan Ibu akan melakukannya ini? Tadi kan Ibu sudah bercerita permasalahan anaknya seperti ini, penyanyi seperti ini, kemudian Ibu juga sudah mendapatkan gambaran solusi dari Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan? Oke, kalau melakukannya begitu ya, mungkin bisa saya kasih masukan langsung begitu keluar dari sini nanti kalau saya bertemu dengan guru keseniannya, akan saya informasikan begitu. Oh dicoba belum sih Pak? Kalau belum kayaknya boleh deh Pak, kita coba yang ini Pak begitu. Karena ini kan juga demi sekolah kita, malu dong kalau Indonesia Raya nadanya sumbang begitu. Baiklah Ibu, tadi sudah Ibu sampaikan semua ya. Jadi kira-kira nih apa dari sesi ini yang Ibu rasakan atau dapat Ibu
tarik kesimpulan dari curhatan ibu kepada saya? Ada tidak? Ada Pak. Dari proses curhat saya ini, saya merasa jadi terbuka pikiran. Ternyata trik ini yang harus dilakukan, salah satunya begitu Pak. Saya jadi mendapatkan satu solusi yang perlu dicoba untuk memecahkan permasalahan saya tadi. Baiklah Ibu. Kira-kira ada tidak Bu ide atau gagasan baru ataupun insight pengetahuan baru yang Ibu dapatkan dari hasil curhatan kita? Yang saya dapatkan, mari kita coba supaya kita tahu hasilnya gimana. Oh, seperti itu. Mencoba Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Baiklah Ibu. Ini saya karena waktu juga sudah mau hampir mendekati sore Bu ya. Jadi apa kesan Ibu setelah melakukan coaching, melakukan diskusi ataupun curhatan kepada saya? Saya merasa terbuka cara berpikir saya gitu ya Pak ya. Saya mendapatkan solusi juga begitu. Ide-ide saya jadi keluar juga gitu. Saya terima kasih, saya ucapkan kepada Bapak. Dari proses diskusi saya ini jadi sangat bermanfaat untuk saya. Baik. Terima kasih Pak. Saya juga terima kasih Ibu ya. Artinya saya diizinkan juga untuk menggali informasi dari diri Ibu dengan tujuan supaya Ibu juga paling tidak tuh mendapat wawasan baru, pengembangan baru, bahkan ide-ide baru yang timbul dari Ibu, bukan dari saya. Iya Bu ya. Jadi harapannya itulah Ibu, memang perlu ada kita diskusi seperti ini. Artinya keterbukaan juga perlu supaya ya Ibu mudah-mudahan saya harapkan Ibu nyaman dalam proses tadi ya. Mungkin itu saja Ibu, karena kebetulan ini saya juga sudah mau pulang ke rumah. Ya, makasih Pak, maaf. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan di lain kesempatan mungkin bukan saya yang mengajukan ataupun ini, tapi saya yang minta tolong ke Ibu untuk melakukan pemecahan masalah saya. Saya ingin bercerita juga ke Ibu. Jika memang berkenan dan saya bisa, insya Allah kita bisa sharing. Baiklah Ibu, mungkin itu saja Ibu ya. Kita akhiri nggak apa-apa Bu ya? Iya, makasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Pane, Pak Miko. Coachingnya sudah berjalan lancar ya, komunikatif tentunya ya. Saya melihat ada semangat yang luar biasa nih. Baik Pak Miko sebagai coach maupun Bu Mardiani Pane nih sebagai coach ya, komunikatif sekali begitu. Nah, sebagai pengamat, saya mengamati bahwa keduanya sudah bagus dalam melakukan percakapan ya, sesuai dengan alur tirta nih. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah ya, kemudian rencana aksi, sampai kepada tanggung jawab, semuanya sudah terlihat ya. Bagus sekali Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya dalam proses coaching ini. Saya terima kasih juga buat Bu Mardiani Pane yang sudah bersedia direkam hari ini ya. Terima kasih banyak sudah membantu saya dalam proses coaching ini ya, karena memang ini adalah tuntutan dari LMS begitu ya. Terima kasih banyak Bu Pane. Sudah selesai. Terima kasih banyak Bu ya. Oke. Baik Pak Miko, proses coaching sudah berakhir ya. Sangat luar biasa tadi saya mengamati proses coaching yang Bapak Miko lakukan berjalan lancar, baik. Nah, sebelum saya akhiri nih Pak Miko, kira-kira dalam proses coaching yang Pak Miko lakukan tadi, apa saja sih yang sudah Pak Miko lakukan terhadap coaching Pak Miko? Baik Ibu, jadi dalam proses coaching tadi rasanya sudah saya ikuti alur tirta Ibu. Jadi saya tadi mungkin sudah sempat menanyakan tujuan dan proses coaching ini terhadap coaching tadi. Kemudian juga mungkin sudah mulai bisa menggali identifikasi masalah. Kemudian juga menanyakan juga rencana aksi dari si coaching. Kemudian juga usahanya tanggung jawabnya. Mungkin yang belum
pertanyaan saya mungkin belum terlalu berbobot mungkin Bu. Kayaknya sih seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Sebenarnya dari pengamatan saya nih Pak Miko, untuk coaching hari ini Pak Miko dan Koci itu sudah sangat luar biasa. Saya perhatikan, saya amati prinsip coaching yang Pak Miko lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Saya tadi sudah melihat bahwa ada tujuan yang disampaikan oleh Koci, kemudian Pak Miko juga sudah bisa mengidentifikasi masalah dari pertanyaan-pertanyaan Pak Miko tadi terhadap Koci. Kemudian juga saya melihat bahwa Koci itu bisa menemukan solusinya gitu ya terhadap permasalahan Koci itu sendiri. Kemudian Pak Miko sebagai coach juga sudah bisa mengarahkan Koci untuk menemukan ide-ide baru dalam memecahkan masalah ini. Jadi proses coaching yang Pak Miko sudah lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan selanjutnya tetap semangat Pak Miko. Baik Ibu. Kalau di lain hari nanti ada lagi teman-teman yang ingin mungkin bercerita kepada yang luar biasa ya. Nah, kira-kira ada atau tidak kompetensi yang harus dikembangkan lagi nih untuk kedepannya seandainya ada teman sejawat yang ingin curhat lagi nih ke Pak Miko. Kira-kira kompetensi apa yang perlu dikembangkan? Jadi sebenarnya Ibu yang ingin saya kembangkan itu bukan sekedar hanya pertanyaan berbobot Bu ya. Tapi saya harus maksudnya itu hadir di dalam cerita itu. Jadi kehadiran penuh Bu ya. Kemudian juga mungkin saya kelihatannya sudah menjadi pendengar yang baik, tetapi mungkin sebagian orang nanti melihat dari pengamatannya mungkin belum Ibu. Jadi kompetensi itulah yang ingin saya tingkatkan di kemudian hari. Oke Pak Miko. Berarti kompetensi yang mau dikembangkan untuk kemudian hari adalah kehadiran secara penuh begitu Iya ya. Ibu. Oke, baik Pak Miko, terima kasih atas waktunya sudah Sama-sama Ibu. melakukan coaching hari ini ya. Luar Baik. biasa. Pokoknya tetap semangat. Ya, semangat. Pasti Pak Miko menjadi guru yang luar biasa. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Miko atas kerjasamanya. Sama-sama Ibu. Semoga kita sehat selalu ya. Amin.